Koneksi antar materi, modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional oleh Maria Venansia Rimasare Ora, SPD, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan pemantik, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi murid untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Guru merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensi murid. Pembelajaran sosial dan emosional memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau yang bisa disebut dengan kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau bisa disebut juga keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, maka akan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional yang meningkatkan perilaku positif. Selain itu juga dapat membuat lingkungan belajar yang suportif sehingga mengurangi perilaku negatif. Dan peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah yang mengurangi tingkat stres dan meningkatkan performa akademik siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir perkembangan sosial dan emosional seseorang dipengaruhi karena situasi dan kondisi seseorang, sehingga itu akan muncul dengan sendirinya, tergantung pengalaman yang mendewasakan seseorang. Setelah mempelajari modul ini, saya akhirnya tahu, ternyata perkembangan sosial dan emosional seseorang bisa ditumbuhkan, dilatih, dan dikembangkan dengan tindakan-tindakan tertentu. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. 2. Kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. 3. Kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna dan evaluasi secara berkala. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah 1. Bagi murid-murid, saya akan menciptakan well-being murid yang optimal dan lingkungan belajar yang positif. 2. Bagi rekan sejawat, saya akan menjadi model dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, saling berbagi praktik baik, dan selalu berkolaborasi. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Saya melihat keterkaitan antara modul 1 dan modul yang lain semuanya mengarah pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, kita diharapkan dapat menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pada materi nilai dan peran guru penggerak,
Guru diharapkan dapat menjawab kebutuhan murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Pada modul visi guru penggerak, saya menginginkan visinya adalah terwujudnya budaya belajar yang menghasilkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Pada modul budaya positif, dijelaskan bahwa iklim kelas dan budaya sekolah yang positif berdampak pada ketertarikan dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Pada modul pembelajaran berdiferensiasi, maka guru diharapkan dapat konsisten untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dan yang terakhir, pada modul pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat meningkatkan kompetensi sosial dan emosional murid sehingga performa akademik murid optimal. Dapat terlihatkan bahwa keterkaitan antara modul yang satu dan modul yang lain semuanya mengarah pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Mari kita terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih.